Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian 2 ya, masih materi tentang eksponen bab 1. Nomor 6. Bentuk sederhana dari 12 per akar 5 min akar 3 adalah. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, langsung saja ya. Kita tulis ulang soalnya. 12 per akar 5 min akar 3. Karena penyebutnya merupakan bentuk akar, maka kita rasionalkan, yaitu dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya apa? Ya, tadinya ini jadi kali akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Kalikan ya dengan sekawannya. Langsung 12 kali akar 5 menjadi 12 akar 5. Jangan lupa kalikan pelangnya, semua komponen kalikan. Kemudian 12 dikali plus akar 3 plus 12 akar 3. Nah ini bentuk min dan plus ya, sesuai dengan aturan sifat sebelumnya. Ya, tinggal dikalikan akar 5 kali akar 5 itu 5, langsung min kali plus min ya. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke, lanjut. Ini karena beda akar gak bisa dipindahkan, biarkan saja. 12 akar 5 plus 12 akar 3 per 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, habis ini sudah selesai. Karena belum ada jawaban, berarti kita sederhanakan. Ini dibagi 2, berarti tinggal berapa? 6. Lalu 6 akar 5. Ini juga dibagi dengan 2. Terus plus 6 akar 3. Ya, ada jawabannya? Ya, ada ya, yaitu 6 akar 5 plus 6 akar 3 yang mudah ya. Ini kenapa Pak? Kok bisa dibagi 2 semua di sini? Ingat, sebetulnya ini adalah kalau diperpanjangkan 12 akar 5 per 2 ya, ditambah dengan 12 akar 3 per 2 juga. Ini boleh digabung duanya ya, seperti ini. Jadi inilah hasil akhirnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Jika sebuah fungsi f x sama dengan 3 pangkat x plus 1, nilai dari f1 per 2 adalah, kita tinggal masukkan nilainya ya. Nah, sekarang kita tulis ulang soalnya. Dengan 3 pangkat x plus 1, dimana x digantikan dengan setengah ini ya. Kita tulis 1 per 2 x nya sama dengan 3 pangkat ya, x nya ini diganti dengan 1 per 2, yaitu 1 per 2 tambah 1. Setengah tambah 1 berapa? Kalau kalian bingung boleh dipisahkan di sini ya. Yaitu 1 per 2 ditambah 1. Artinya berapa tadi? 1 per 1. Nah, gitu ya. Kalau kondisi tambah 2 artinya 2 per 1. Karena setiap angka bulat itu sebetulnya bisa dibuat pecahan, itu per 1. Karena dari angka 1 ya dengan angka itu sendiri. Nah, ini kemudian kita kalikan silang boleh, berarti 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 1 2 per 2 kali 1 2. Nah, jadi hasilnya berapa? 1 tambah 2 per 3 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah 1 adalah 3 per 2. Kita tes ulang di sini sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Nah, gitu. Ada jawabannya? Belum ada ya.
Berarti ini kita ingat bentuk akar sebelumnya, ketika A pangkat N per N itu bisa ditulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, ini jadi pangkatnya. Berarti ini juga sama nih, menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3. Sampai tidak jawaban belum ada juga, jadi kita selesaikan di sini. Ingat, akar pangkat 2 ini sebetulnya kalau 2 itu nggak usah ditulis ya, sehingga menjadi akar pangkat 3 ya, menjadi akar berapa nih 3 pangkat 3 ya, kalau kali hafal artinya 27 ya, atau 3 kali 3 kali 3 ya, menjadi akar 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, ada jawabannya. Nah, ada yang ini. Oke, itu nomor 7. Selanjutnya kita ke nomor 8. Hasil dari 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 10. Ini ada basis yang sama, kita fokus pada basis yang sama, yaitu 3, 3. Kemudian per 3. Ya. Kemudian ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 6. Ini basis kita sama. Ini kalian juga sudah hafal rumusnya, dimana ketika A kali A pangkat M dikali A pangkat N dapat ini sama-sama A, maka tinggal pangkatnya dipindahkan, yaitu N tambah N. Kalau ini juga ada pembagian, ketika A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, itu pangkatnya menjadi pengurangan A pangkat N dikurangi N. Jadi ada dua sifat ini, kita selesaikan ya. Baik, kita terus ulang. Berarti 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 3 pangkat 10. Gimana hasilnya? Nah, coba kita gunakan sifat ini. 3 kali 3 berarti langsung jadi 3 dikali 3, pangkatnya dipindahkan 2 pangkat ditambah 6. Nah, ada 3 lagi sini per 3, berarti ingat kalau bagian dikurang ya, langsung aja di sini dioperasikan dikurangi 10. Nah, selesai 3 ini yang basis 3. Sekarang kita yang 2 dikali 2. Nah, 2 cuman pembagian aja ya, nggak ada perkalian di sini, berarti langsung 2 pangkat 5 dikurangi 6. Nah, gitu. Sekarang kita selesaikan penjumlahannya. 3 pangkat berapa jadinya? 2 tambah 6 yaitu 8. 8 dikurangi 10 berarti pangkat min 2. Nah, dikali dengan 2 pangkat berapa nih? 5 dikurangi 6 min 1. Nah, ada jawabannya? Oh, belum ada. Sebetulnya sampai sini udah merupakan jawabannya, tapi biasanya soal menghendaki pangkat negatif itu diubah ke positif. Ingat juga sifat berikutnya, ketika A pangkat min M ya, itu sama dengan A pangkat 1, maksudnya 1 per A pangkat M. Nah, ingat kembali sifat ini. Ini kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2 gitu ya, dikali dengan 1 per 2. Ini selesaikan lagi. 1 per 3 pangkat itu artinya 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 dikali dengan 1 per 2 sama dengan berapa nih? 1 kali 1 1, 9 kali 2 berapa? 8. Ini hasil akhirnya. Ada? Nah, ada B ya. Itu nomor 8. Silakan diulang-ulang kalau masih bingung ya dengan pola ini. Selanjutnya nomor 9. Bentuk sederhana dari X pangkat 4
Y pangkat 2 Z pangkat 5 per Y pangkat 6 Z pangkat 2. Ini sama seperti soal nomor sebelumnya, nomor 8 ya. Basisnya ada yang sama, yaitu Y per Y ya. Z per Z, sementara X belum ada tentunya. Baik, bagaimana caranya? Kita simak. Kita tulis ulang. Soalnya X pangkat 4 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 5 per Y pangkat 6 Z pangkat 2 sama dengan X belum nggak ada basis yang sama dengan X, biarkan X pangkat 4 Y ada dengan Y pangkat 2 dengan Y pangkat 6 ya, ini berbasis tapi pembagian berarti tinggal pangkatnya dikurangi dikali Y pangkat 2 dikurangi Z ya, karena pengurangan ingat sifat sebelumnya. Kemudian Z pangkat 5 berarti Z pangkat 5 ada basis Z juga di sini pangkat 2 ya, pangkat 2 ini berarti dikurangi 2 ya, dan dengan X pangkat 4 2 dikurangi 6 berarti ya, Y pangkat min 4 sementara Z jadi pangkat 3 5 kurangi 2 3. Sebetulnya sampai ini sudah selesai ya. Tapi di sini nggak ada pilihan. Ingat ketika pangkat negatif diubah ke pangkat positif. Jadi sama dengan X pangkat 4 biarkan Z pangkat 3 ya, biarkan sebagai pembilang ini karena dia pangkat positif per Y pangkat 4. Pak, kok nggak ada satunya? Sebetulnya ada satu di sini ya. Kalau mau diuraikan begini boleh. Misalkan penguraiannya sebelum kalian jawab di sini kan asalnya dari ini. X pangkat 4 Z pangkat 3 dikali dengan, nah ini kita ubah ya, ini kita ubah ke 1 per Y pangkat 4. Nah ini kan perkalian biasa ya, X pangkat 4 Z pangkat 3 dikali 1 tetap ini hasilnya X pangkat 4 Z pangkat 3 per Y pangkat 4. Nah jadi gitu ya asalnya. Jadi tinggal langsung diturunkan saja menjadi, karena ini dikali 1, setiap bilangan apapun dikali 1 kan tetap ini ya. Maka menjadi X pangkat 4 Z pangkat 3 per Y pangkat 3. Ada sebenarnya ya, ini ya yang mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Hasil dari 8 akar 5 ditambah akar 80 dikurangi akar 20 berapa? Perhatikan di sini 8 akar 5, di sini akar 80. Ini kalau kita jumlahkan secara langsung dikurangi akar 20 nggak bisa. Ingat syarat penjumlahan dan pengurangan itu harus akarnya sama, bentuk akarnya sama. Di sini belum ada yang sama nih. Nah, dipastikan ini bisa dikerjakan dengan cara pas sederhanakan akar 80 dan akar 20-nya. Jika kalian menemukan soal seperti ini, perhatikan clue-nya ya, di sini akar 5. Akar 5. Ini sebetulnya otomatis ini juga pasti akar 5 di belakangnya, tinggal dikali berapa. 20 juga sama. Tapi jawabannya didukung dengan pilihan gandanya yang mengandung akar 5 semua. Oh, berarti di sini akar 5. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing disederhanakan 2 kali. Maksudnya tidak masalah, silahkan perhatikan. Bapak tulis ulang soalnya 8 akar 5 ditambah akar 80 kurangi akar 20. 8 akar 5 biasa karena udah bentuk sederhana ditambah ini 80 nih, kita pikirkan ya, berapa bilangan kuadrat dikali bilangan bebas hasilnya 80. Bisa 2 kali 4, bilangan kuadrat 4 ini dikali berapa? 80. Atau kita langsung ini aja,
16 ini dibilang kuadrat ya, dikali 5. Coba cek 16 kali 5 berapa? Ya, 80 ya. Berarti di sini akar dari 16 dikali 5. Ini sama nih, 20 jelas ya. Akar dari bentuk akar yang pertama adalah 4 ya. Bilangan kuadrat adalah 4 dikali 5. Udah sama-sama 5 ya. Oh, kenapa ini nggak pakai 4 kali? Betul, bentuk akar 4 kali 80 bisa ya. 4 kali 20. Tapi nanti nggak sama, ini kan akar 5. Kayaknya yang paling gampang adalah ini 16 akar 5. Jadi bisa pakai ini, tapi nanti kita gandakan lagi 20 nya ya. Berarti menjadi 8 akar 5 ditambah ini akar 6 itu berapa? Ya 4. Akar 5 enggak ada, berarti 5 akar 5 ya, dikurangi akar 4 itu 2 dikali akar 5. Inilah bentuk sederhananya ya. Kalian sudah juga belajar ini, silahkan dicermati kembali. Kalau sudah tahu bentuk akarnya, tinggal di operasionalkan yang bilangan utuhnya. 8 tambah 4 12 12 dikurangi 2 10. Berarti jawabannya 10 akar 5. Ingat, akarnya jangan dimakan lagi ya. Jadi perkalian atau pembagian itu boleh dioperasikan, tapi pengurangan penjumlahan bentuk akarnya biarkan. Ini jawabannya ada ya. Demikian ya 5 soal berikutnya dari part sebelumnya, part atau bagian pertama. Silahkan diulangi kembali jika masih ada yang belum paham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.